Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dan kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita makin asik. Adik-adik sekalian, selamat bertemu kembali dengan Sanggar Cerita. Sekarang, marilah kita dengarkan bersama sebuah kisah yang bagus sekali. Judulnya ialah Anjani, Gadis Bercadar. Aku tidak ingin anak ini menjadi saingan anakku dalam hal apapun. Karena itu, masukkan bayi ini ke dalam keranjang, lalu hanyutkan ia di sungai. Dan katakan kepada raja bahwa bayinya telah meninggal dan dimakamkan bersama permaisuri yang telah kuracuni itu. Cepat, sebelum raja kembali ke istana. Dengan dibuangnya anak ini, maka anakku Putri Mayang akan mewariskan tahta kerajaan. Seorang bayi dibuang ke sungai, dihanyutkan dalam keranjang. Untunglah diselamatkan seorang ibu, dirawatnya dan diberi nama Anjani. Setelah ibunya meninggal dunia, Anjani menjadi dayang istana yang selalu hidup menderita karena dibenci ratu dan putri raja. Suatu ketika wajahnya cacat, disiram air panas oleh sang putri. Anjani, kemarilah nak. Iya, Bu. Saya datang. Ada apa, Bu? Apa yang kau kerjakan sejak tadi, Anjani? Anjani baru saja selesai mencuci pakaian, Bu. Oh ya, apakah Ibu sudah agak sembuh? Anjani. Iya, Bu. Kau memang anak yang rajin. Ibu rasa sebentar lagi Ibu akan pergi meninggalkanmu. Tidak, Bu. Jangan katakan hal itu. Kemarilah, mendekatlah pada Ibu.
Dengar Anjani, sebelum ibu mati, ibu ingin menceritakan siapa dirimu sebenarnya. Maksud ibu? Kau harus tahu bahwa sebenarnya kau bukan anak kandung ibu. Saya bukan anak ibu? Ya, benar. Ibu menemukan dirimu menangis dalam sebuah keranjang yang dihanyutkan di sungai belakang rumah kita. Sayang, ibu tidak tahu siapa orang tuamu. Namun ibu menduga bahwa kau anak seorang bangsawan. Anak seorang bangsawan? Iya, karena keranjang yang dipergunakan untuk menghanyutkan dirimu ketika bayi bagus sekali buatannya. Hanya seorang kaya yang memiliki keranjang itu. Tapi mengapa Anjani dibuang, Bu? Mengenai hal itu, ibu tidak tahu. Namun pesan ibu, nanti setelah ibu tiada, bekerjalah di sana sambil menyelidiki asal-usulnya. Tidak, ibu tidak akan mati. Anjani akan tetap tinggal di sini untuk merawat ibu. Jangan berlaku bodoh, Anjani. Turuti saja nasihat ibu. Ibu tidak boleh mati. Anjani akan memanggil tabib untuk mengobati ibu ya. Biaya pengobatan sangat mahal, anakku. Kita tidak mungkin mampu membayarnya. Lagi pula, kini telah terlambat. Ibu, jangan katakan hal itu lagi, Bu. Berat hati ibu untuk meninggalkanmu. Karena ibu sangat mencintaimu, Anjani. Seperti ibu mencintai anak ibu sendiri. Anjani juga mencintai ibu, Bu. Jaga dirimu baik-baik, Anjani. Semoga kelak kau menemukan orang tuamu kembali. Ibu, jangan tinggalkan Anjani, Bu. Ibu. Adik-adik, betapa sedih hati Anjani setelah kematian ibunya tercinta. Kini hidupnya sebatang kara. Namun, ia berjanji untuk mematuhi pesan ibunya yang terakhir, yaitu bekerja di istana sambil mencari orang tuanya. Kini, ia menjadi dayang istana yang mengurusi kebutuhan sang putri. Anjani? Apakah kamarku sudah dibersihkan? Sudah, Tuan Putri. Bohong. Kulihat masih berantakan. Apakah kau sudah bosan kerja di sini, ha? Tidak. Maafkan hamba, Tuan Putri. Tapi jika Tuan Putri mengizinkan, hamba akan membersihkannya kembali. Apa? Tidak perlu. Apa kau pikir kerjamu setiap hari hanya membersihkan kamarku saja? Ayo, cepat. Setrika gaunku ini. Baik, Tuan Putri. Oh ya, jangan lupa bawakan air panas untuk Sri Ratu. Daulat, Tuan Putri. Bu, Mayang benci sekali kepada Anjani. Mengapa, anakku? Habis, semua orang di istana ini selalu mengatakan bahwa Anjani lebih cantik dariku. Dan kata mereka, ia pun pantas menjadi putri raja. Tidak mungkin, anakku. Anjani hanyalah seorang dayang istana. Mana boleh disamakan dengan seorang putri. Ibu harus marahi dia. Hukum dia. Kita lihat saja nanti. Aku akan memberinya pelajaran supaya ia tidak lagi menyusahkanmu, Mayang. Masuklah. Selamat malam, Sri Ratu. Selamat malam, Tuan Putri. Anjani, akhir-akhir ini kulihat kau semakin berani melawan perintah anakku. Hamba tidak berani, Sri Ratu. Betulkah begitu, Mayang? Bohong.
Dia dusta, Bu, dia dusta. Mayang, kau tentu tahu apa yang harus kau lakukan. Benar. Sebaiknya kau rasakan sendiri air panas yang kau bawa ini. Hah? Panas sekali. Tuan putriku sungguh kejam. Mengapa kau tega melakukan semua ini kepadaku? Apa salahku? Berani kau berkata seperti itu kepada anakku? Cepat pergi dari kamar ini. Ayo cepat. Cepat Anjani pergi. Ibu, kini wajah Anjani menjadi cacat, Bu. Ibu pintar sekali. Semua ini demi kebahagiaanmu, Mayang. Dan Anjani takkan pernah lagi bermimpi sebagai putri raja. Benar, Bu. Ibu, mengapa nasibku harus seperti ini? Kalau tidak mengingat pesanmu yang terakhir, tentu aku sudah pergi dari sini. Kejam sekali Tuan Putri itu, Bu. Hanya karena semua orang di istana ini menyukai aku, ia tega berbuat seperti itu. Sakit, sakit, Bu. Dan wajahku menjadi rusak. Tidak. Jangan menangis, anakku. Tabahlah dalam menghadapi segala cobaan. Siapakah kau? Aku adalah peri pelindungmu. Tapi kini wajahku telah menjadi cacat. Bagaimana mungkin aku tidak bersedih? Aku akan mencoba menolongmu, Anjani. Sekarang, pakailah ini untuk menutupi wajahmu. Oh, sebuah cadar. Terima kasih, Peri. Ingatlah, anakku. Jangan bersedih lagi. Kudoakan semoga kau dapat bertemu kembali dengan orang tuamu. Oh, ia menghilang. Sebaiknya ku pakai cadar ini. Aneh, setelah ku pakai cadar ini, rasa sakit pada wajahku menghilang. Terima kasih, peri yang baik hati. Maka, sejak saat itu, dipakainya cadar pemberian sang peri. Dan Anjani menjadi terhibur hatinya karena tidak seorang pun tahu kalau wajahnya kini menjadi cacat. Sehingga orang-orang menyebutnya sebagai gadis bercadar. Lebih baik kalau kau bercadar seperti ini, Anjani, sehingga aku tidak jijik melihat wajahmu. Iya, Tuan Putri. Hai, Anjani, menurutmu apa gaun ini cocok untukku? Bagus sekali gaun berwarna biru ini, Tuan Putri. Tapi, apakah malam ini akan ada pesta? Oh, kau belum tahu kalau Pangeran Fajar akan datang malam ini. Pangeran Fajar? Iya, sejak kecil kami telah ditunangkan. Tadinya akan ditunangkan dengan kakakku. Tapi ya, ia telah meninggal bersama ibunya, permaisuri yang terdahulu. Maksud Tuan Putri, kakak tiri? Benar, dan kau tahu, ayahku dan ayah Pangeran Fajar bersahabat. Dan mereka telah sepakat untuk menjodohkan anaknya. Oh iya, kabarnya Pangeran Fajar itu tampan, ya memang, pandai, dan berbudi. Ya tentu saja. Jika tidak, aku tidak mungkin menerimanya sebagai suamiku. Anakku, kau sungguh cantik malam ini. Selamat malam, Sri Ratu. Ibu, apakah Pangeran Fajar sudah datang, Bu? Oh ya, tadi utusannya datang. Ia mengatakan bahwa hari ini Pangeran belum bisa datang
karena masih ada hal-hal yang harus diselesaikan. Ah, Ibu, mengapa harus begitu? Kau harus mengerti, Mayang. Pangeran Fajar adalah seorang putra mahkota yang sebentar lagi akan naik tahta menjadi raja. Tentu ia harus belajar mengurusi masalah negara. Tapi, Bu, aku sudah berdandan secantik ini. Sudahlah, Mayang. Mungkin dalam waktu dekat ini dia akan datang berkunjung ke sini. Kalau kau masih penasaran, tanyakan saja secara langsung kepada utusannya, seorang kakek bongkok. Kebetulan ia sedang menunggumu di luar. Aku tidak sudi menemui kakek bongkok itu. Anjani, kau saja yang menjumpainya. Katakan, aku sedang tidak enak badan. Dan tanyakan, kalau ada pesan dari pangeran. Daulat, Tuan Putri. Maaf, Kek. Tuan Putri sedang kurang enak badan. Jadi... Iya. Aku sudah tahu, Nak. Ia tidak dapat menemuiku. Jika ada pesan dari pangeran, katakanlah kepada saya. Nanti akan saya sampaikan. Tidak ada. Iya, anak ini siapa? Saya adalah seorang dayang, Kek. Nama saya Anjani. Dayang. Tidak mungkin. Nampaknya kau bukan gadis biasa. Pasti keturunan bangsawan. Bangsawan? Iya. Saya tidak pernah bermimpi setinggi itu, Kek. Benar, Nak. Oh iya. Mengapa kamu memakai cadar? Kakek yakin wajahmu cantik, bukan? Aku memang harus memakainya karena... Sudahlah, Kek. Jangan kita bicarakan lagi hal itu. Iya, sudahlah. Kakek tidak akan memaksanya. Baginda memanggil seluruh keluarga istana. Apa yang terjadi? Ya, akhir-akhir ini penyakit Baginda sering kambuh. Dan penyakitnya itu menjadi semakin parah. Jika tidak segera disembuhkan, mungkin Baginda akan meninggal dunia. Apakah penyakit Baginda itu tidak bisa disembuhkan? Menurut tabib dan seorang peramal, penyakit Baginda dapat disembuhkan bila beliau meminum 3 tetes darah dari salah seorang putrinya, Kek. Salah seorang putrinya? Iya. Aneh. Bukankah putri Baginda hanya satu, yaitu Putri Mayang? Benar. Putri Mayang malah telah memberikan 3 tetes darahnya. Tapi tetap tidak berhasil, Kek. Kasihan Baginda. Entahlah mengapa aku begitu mengkhawatirkannya. Iya, sungguh baik hatimu, Nak. Padahal Putri Mayang anaknya sendiri tidak khawatir sedikit pun melihat keadaan ayahnya. Dan aku pun merasa begitu dekat dengannya, Kek. Tentu saja, Anjani, karena beliau adalah ayahmu. Ayahku? Tidak mungkin. Percayalah, bukankah aku tidak pernah mendustaimu? Iya, benar. Tapi jangan ragu-ragu lagi, Anjani. Cepatlah temui dia. Berikan 3 tetes darahmu kepada raja. Benar, Nak. Tidak mungkin peri itu berbohong. Dan kau pun dapat membuktikannya. Jika raja sembuh setelah meminum darahmu, berarti kau betul-betul putrinya. Tapi apakah mungkin kalau aku seorang putri raja? Sudah tidak ada waktu lagi untuk menerangkan semuanya itu, Anjani. Ingatlah, kesembuhan dan keselamatan raja kini berada di tanganmu. Ya, ayolah, Nak, Anjani. Baiklah. Anakku, istriku, aku rasa ajalku kini telah dekat. Jangan berkata begitu, Kanda. Mayang, anakku satu-satunya, tidak dapat menyembuhkan penyakitku dengan darahnya. Maafkan Mayang, Ayah. Sudahlah,
Anakku, kau tidak bersalah. Ayah yang sudah terlalu tua, sehingga sering sakit-sakitan. Seandainya putriku yang pertama masih hidup. Yang sudah mati janganlah disinggung lagi, Kanda. Terimalah salam hormat hamba, Baginda, Ratu, dan Tuan Putri. Iya, terimalah juga hormat hamba Baginda, utusan dari Pangeran Fajar. Anjani, apa yang kau lakukan di sini, ha? Benar, kau tidak berhak menemui Baginda Raja. Oh, maafkan, hamba yang telah lancang memasuki kamar ini. Kalau begitu, cepatlah keluar dari sini sebelum kupanggil pengawal untuk mengusirmu. Hamba tidak akan pergi sebelum dapat menyembuhkan penyakit Baginda. Jangankan kau, Anjani, hanya seorang dayang. Tabib istana pun tidak sanggup mengobati penyakit raja. Sudahlah, istriku. Oh iya, siapakah kau, gadis bercadar? Hamba adalah Anjani, salah seorang dayang istana. Iya. Tadi katamu, kau ingin menyembuhkan penyakitku. Benarkah itu? Benar, Baginda. Hamba akan berusaha mencobanya. Iya. Baiklah. Aku ingin melihat bagaimana caramu menyembuhkan penyakitku ini. Jangan percaya kepadanya, Kanda. Sri Ratu, sebaiknya lihat saja apa yang akan terjadi. Anjani, mengapa kau melukai jarimu? Akan hamba berikan 3 tetes darah hamba kepada raja. Tidak mungkin. Kau bukan anak ayah. Minumlah, Baginda. Apakah mungkin darahmu mengobati penyakitku? Jangan khawatir, Baginda. Coba saja. Iya, baiklah. Oh, bermimpikah aku? Tubuhku kini terasa segar. Aku telah sembuh. Terima kasih atas jasamu, Anjani. Syukurlah. Akhirnya Anda sembuh, Baginda. Tapi menurut tabib dan peramal, hanya darah anakku yang dapat mengobati penyakitku ini. Iya. Berarti Anjani adalah putri Baginda. Tidak mungkin. Bohong, Baginda. Benar, ayah. Ini pasti sihir. Aku juga tidak mempercayainya. Bukankah putriku hanya seorang? Dan yang satu telah meninggal. Putri Baginda tidak meninggal. Dialah Anjani yang ketika bayi dihanyutkan ke sungai oleh Sri Ratu. Syukurlah ada seorang ibu tua yang menyelamatkannya. Siapakah kau? Aku adalah seorang peri. Dan aku pun tahu kalau Sri Ratu pun membunuh permaisuri yang terdahulu ketika Baginda sedang meninjau keadaan negeri. Benar. Ketika aku pulang, yang kudapati hanyalah makam istri dan anakku. Ternyata kau adalah putriku, Anjani. Tentu kau sangat menderita selama ini. Putriku yang malang. Ayah. Di manakah ibu angkatmu, Anjani? Ayah sangat berhutang budi kepadanya. Ibu telah meninggal, ayah. Maafkan ayahmu, putriku. Kini ayah akan menghukum mati Sri Ratu yang telah memisahkan kita. Ampuni hamba, Baginda. Iya, ayah. Ampuni. Jangan, ayah. Jangan hukum ibu. Maafkan segala kesalahan Sri Ratu, ayah. Bukankah ia juga ibuku? Baiklah. Demi Anjani, aku maafkan segala kesalahanmu. Terima kasih, Baginda. Terima kasih, Anjani. Sungguh luhur budimu, anakku. Bangunlah, Bu. Jangan menyembahku seperti ini. Kini sudah saatnya hamba memberitahukan siapa hamba sebenarnya.
Pangeran Fajar. Ya, benar. Hambalah Pangeran Fajar yang menyamar menjadi kakek bongkok untuk menyelidiki tabiat calon permaisuri hamba. Ya, hamba kecewa sekali ketika tahu tabiat Putri Mayang. Namun, hati hamba sedikit terhibur melihat Putri Anjani yang luhur budi. Oh, tidak mungkin. Wajahku kini telah menjadi cacat. Maafkan adikmu, Kak. Sudahlah, tidak ada yang perlu dimaafkan, Dek. Anjani, janganlah bersedih. Sebaiknya kau buka saja cadarmu itu. Aku tidak. Bukalah. Bukankah kau belum pernah melihat wajahmu selama kau bercadar? Tapi, baiklah. Oh, wajahmu tidak cacat, Putri. Kau tetap cantik. Benar. Cadar itulah yang telah mengobati luka di wajahmu secara perlahan-lahan, Anjani. Oh, Peri, terima kasih atas segala jasamu. Benar. Aku pun berterima kasih. Karena kau telah mempertemukan aku dengan Anjani putriku. Oh ya, nanti malam kita akan mengadakan pesta untuk merayakan hari bahagia ini. Seorang bayi dibuang ke sungai, dihanyutkan dalam keranjang. Untunglah diselamatkan seorang ibu, dirawatnya dan diberi nama Anjani. Setelah ibunya meninggal dunia, Anjani menjadi dayang istana yang selalu hidup menderita karena dibenci ratu dan putri raja. Suatu ketika wajahnya cacat, disiram air panas oleh sang putri. Lalu Peri memberinya sebuah cadar. Jadilah ia sebagai gadis bercadar. Begitulah adik-adik, Anjani kini hidup berbahagia bersama ayahnya di istana berkat ketabahan hatinya. Dan tak lama kemudian diadakanlah pesta pernikahan Putri Anjani bersama Pangeran Fajar dengan sangat meriah. Nah adik-adik, hingga di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu kembali pada kisah berikutnya. Selamat berpisah dengan sanggar cerita dan kisah lagu dan cerita. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, jangan lupa sanggar cerita makin lagi.